Hai plan-plan netizen seluruh Indonesia dimanapun kamu berada yang kadang komentarnya luar biasa. Ketemu lagi bersama dengan kami di Yeni Channel. Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda. So, kali ini jangan kemana-mana, kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia. Rumah sakit adalah lembaga pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat yang pelayanannya disediakan oleh dokter, perawat, dan tenaga ahli kesehatan. Berikut ini kita akan membahas ulasan mengenai rumah sakit terbesar di Indonesia versi Yeni Fakta. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Yang pertama, Rumah Sakit Pondok Indah Group merupakan rumah sakit yang berbasis di Jakarta dengan berlokasi di Pondok Indah, Kembangan Selatan, dan Boulevard Bintaro Jaya. Rumah sakit ini terakreditasi dengan segel emas persetujuan GCI yang menunjukkan bahwa Rumah Sakit Pondok Indah Group atau RSPI mampu menawarkan layanan perawatan, kesehatan, dan keselamatan berkualitas yang diakui secara internasional kepada pasien. Selain pengakuan GCI, RSPI juga dikenal sebagai yang pertama mengadopsi beberapa teknologi tercanggih, termasuk Endo Alpha Surgery System yang merupakan jenis operasi minimal invasif dan endorektal ultrasonografi atau ERUS untuk pengobatan kanker rektal. Yang kedua, RSPAD Gatot Subroto. Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat atau RSPAD Gatot Subroto jadi rumah sakit di Indonesia yang menyabet gelar jadi rumah sakit terbaik, di mana rumah sakit ini berada di bawah naungan Komando Direktorat Kesehatan Angkatan Darat. Yang ketiga, Santosa Hospital Bandung Sentral. Rumah Sakit Santosa di Kota Bandung, rumah sakit terakreditasi internasional ini terdiri dari 9 lantai dan 2 basement untuk parkir. Dengan kapasitas 400 tempat tidur operasional, rumah sakit swasta ini menawarkan layanan unit gawat darurat atau UGD 24 jam. Menariknya lagi, rumah sakit Santosa punya apartemen khusus untuk para kerabat pasien, helipad untuk evakuasi medis, dan taman penyembuhan. Yang keempat, Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, juga dikenal sebagai RSCM, fasilitas kesehatan berusia berabad-abad ini pertama kali didirikan pada tahun 1853 sebagai sekolah dokter di Jawa sebelum diubah menjadi rumah sakit pemerintah. Sekarang, rumah sakit ini dimiliki oleh Kementerian Kesehatan serta sebagai pusat praktik dan pelatihan bagi mahasiswa kedokteran Universitas Indonesia. RSCM menyediakan berbagai layanan medis yang terjangkau dan berkualitas tinggi untuk pasien dari berbagai latar belakang sosial ekonomi, menjadi alternatif yang sangat menarik bagi siapa saja. Yang kelima, Rumah Sakit Adi Husada. Dengan berbasis di kota besar Surabaya, Rumah Sakit Adi Husada menjadi salah satu rujukan tempat berobat bagi masyarakat Surabaya di berbagai kalangan. Kamu bisa menemukan rumah sakit ini di wilayah Undan, Wetan, dan Kapasari, Surabaya, dengan tambahan Stikes Adi Husada yang terletak di wilayah Kapasari. Layanan kesehatan ditawarkan cukup lengkap, dan ditawarkan pula beberapa health check-up dengan harga mulai dari 600 ribuan hingga 1,5 juta rupiah. Rumah sakit Adi Husada juga memiliki fasilitas cancer center yang berfokus pada diagnosis dan perawatan pada pasien yang menderita kanker. Yang keenam, Rumah Sakit Premier Jatinegara. Didirikan pada tahun 1989 yang dimiliki oleh perusahaan kesehatan Affinity Health Indonesia. Rumah sakit swasta ini dulu bernama Rumah Sakit Mitra Internasional sebelum berganti nama pada Agustus 2010. Setahun kemudian, berkat kualitas dan layanannya yang terus berkembang, rumah sakit ini berhasil mendapatkan gelar akreditasi internasional, menjadikannya salah satu dari sedikit rumah sakit Indonesia dengan standar internasional. Yang ketujuh, Rumah Sakit Bakti Rahayu.
Sebuah rumah sakit terbaik yang bisa kamu temukan di daerah Denpasar, Bali. Rumah Sakit Bakti Rahayu merupakan bagian dari PT Bakti Rahayu yang sudah hadir untuk melayani masyarakat dimulai pada 1 Juli 1997 dan terus berkembang untuk menyajikan layanan yang paling optimal untuk masyarakat di semua kalangan. Tanpa memberikan status ekonomi maupun sosial, rumah sakit ini akan melayani pasiennya dengan baik melalui program jaminan kesehatan nasional yang memastikan pasiennya bisa menggunakan layanan BPJS untuk berobat yang sudah diterapkan mulai tahun 2013. Standar mutu KARS atau KARS menjadi landasan untuk menyajikan layanan dengan kualitas terbaik. Yang kedelapan, Rumah Sakit Dharma Nugraha. Rumah Sakit Dharma Nugraha menjadi salah satu rumah sakit yang diandalkan di kawasan Jakarta Timur. Mulai melayani masyarakat sejak tahun 1996. Rumah sakit ini membawa misi untuk memberikan jasa pelayanan yang terbaik, bermutu dan sesuai dengan standar. Selain menjadi tempat rujukan ICU terbaik di daerah Jakarta Timur, rumah sakit ini juga memiliki beberapa layanan penting dalam bentuk Cancer Center, Urologi Center, USG 4D, Comprehensive Spine Center, Minimal Invasive Center, dan Cardiovascular Unit. Yang kesembilan, Rumah Sakit Umum Dr. Sarjito. Rumah Sakit Umum Dr. Sarjito termasuk yang terbesar di Yogyakarta. Tersedia 813 tempat tidur di berbagai jenis kamar rumah sakit ini. Mulai dari kelas 3 sampai suite room, rumah sakit ini juga dijadikan pusat pelayanan medis rujukan untuk pasien dari klinik lebih kecil di Yogyakarta dan daerah lain di Jawa Tengah. Belepotan nih. Yang ke-10, Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin. Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin berpusat di Kota Bandung, Jawa Barat. Rumah sakit ini memiliki sejarah yang amat panjang mulai dari tahun 1920, di mana saat rumah sakit ini pertama kali dibangun oleh Belanda sampai dengan perkembangannya hingga saat ini. Masyarakat Bandung cukup puas dengan pelayanan kesehatan lengkap yang disediakan. Rumah sakit ini menyediakan bagan penilaian yang menunjukkan kepuasan masyarakat dalam bidang kecepatan waktu pelayanan, kualitas sarana, dan kewajaran biaya. Itulah tadi beberapa rumah sakit terbesar yang ada di Indonesia versi Yeni Fakta. Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan tonton terus channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia.